Selamat datang di podcast Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kali ini saya akan membahas mengenai tema yang mana bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat, yaitu adalah peningkatan peran UMKM untuk peningkatan dan juga pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Kita tahu pemirsa bahwa UMKM ini memang di Jawa Timur sendiri ya sebagai salah satu tulang punggung, bukan keluarga, tapi perekonomian di Jawa Timur. Karena kenapa Pak pemirsa? Satu, menyerap banyak sekali tenaga kerja, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa membangunkan yang namanya ekonomi kerakyatan. Terus yang ketiga, karena meskipun kecil ya, namanya juga UMKM gitu ya, tapi sangat banyak dan itu bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur juga gitu. Ternyata pemirsa, UMKM ini punya tantangan loh. Tantangannya adalah terkait dengan bagaimana UMKM yang banyak sekali ini kemudian bisa bersaing di masyarakat Jawa Timur, nasional dan juga global. Dan tentu saja ini harus dibutuhkan yang namanya peningkatan kualitas ya agar UMKM ini bisa naik kelas alias level up. Kita akan berbicara mengenai bagaimana peningkatan peran UMKM untuk pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur bersama dengan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan juga Trenggalek, yaitu Bapak Hartono Eskom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hartono ini juga merupakan Wakil Ketua PW Ansor Jawa Timur, pemirsa. Baik, Pak Hartono, tadi saya sempat singgung begitu ya di awal bahwa UMKM di Jawa Timur sekarang ini karena karena banyak sekali dan pertumbuhannya masif begitu di Jawa Timur, salah satu tulang punggung ekonomi di Jawa Timur. Ini kemudian didorong begitu. Saya tidak bilang dituntut tapi didorong untuk bisa lebih maju lagi, berdaya lagi, naik kelas lah. Nah, tapi ada tantangannya ternyata terkait dengan digitalisasi dan juga permodalan. Nah, kalau secara gambaran luasnya sendiri di Jawa Timur ini bagaimana sih kondisi UMKM kita? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat jumpa kembali pemirsa. Saya Hartono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C dari fraksi Partai Gerindra. Ya, bicara tentang UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jumlah terbesarnya masih pada mikro ini. Ya, jadi kalau saya pernah baca kurang lebih ada 9,7 juta UMKM di Jawa Timur. Jumlah yang sangat besar dan kalau ini ada peningkatan status mereka, tentunya dampaknya akan sangat langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang sekarang perlu kita gali, kenapa kok kita menaruh perhatian khusus terhadap UMKM? Karena terbukti UMKM inilah yang masih bisa eksis ketika dulu krisis tahun 98, UMKM yang masih bisa menopang kegiatan perekonomian masyarakat. Kemudian juga saat COVID-19 kemarin itu juga UMKM lah yang akhirnya masih bisa menjadi tumpuan pergerakan ekonomi di kalangan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat menaruh perhatian terhadap bagaimana meningkatkan UMKM kita dari yang mungkin skalanya yang masih banyak itu kan ke skala rumahan ya. Itu bagaimana bisa naik kelas, bisa memberdayakan lingkungan di sekitarnya. Harapannya nanti kalau UMKM maju, maka perekonomian di Jawa Timur akan bergeliat. Gitu, Pak. Baik. UMKM sendiri ini menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, Pak, ternyata. Dan juga menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia, begitu, Pak. Kalau di Jawa Timur sendiri ini dengan adanya banyak sekali PMHK-an, begitu, Pak, ya. Apakah ini nantinya juga akan berpotensi menimbulkan UMKM baru, begitu, Pak? Ya, memang itu angka yang tercatat aja, Mbak. Saya yakin yang tidak tercatat jauh lebih besar dari itu, ya. Yang tadi saya sampaikan, ketika kondisi-kondisi khusus, bahkan dalam kondisi krisis, maka tumpuan perekonomian masyarakat ada pada UKM. Nah, karena itu betul yang sampai sampaikan tadi, bahwa ketika nanti ada kondisi misalkan PHK dan sebagainya, yang mampu menampung itu ya UMKM, entah dia nanti itu bergerak sendiri, berwirausaha sendiri, atau mengikuti pada UMKM yang sudah berdiri di wilayah masing-masing. Jadi memang UMKM ini kita harapkan akan terus tumbuh dan bisa menggantikan lah
keberadaan perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini banyak melakukan efisiensi pegawai. Gitu ya. Iya, iya. Karena kalau kita lihat juga ternyata UMKM ini banyak sekali begitu pemirsa, dan terkait dengan di Jawa Timur sendiri, UMKM yang tersebar di Jawa Timur ini ya menurut data BPS yang saya terima begitu ya, ada sektor perdagangan, sektor kuliner, fashion, pertanian hingga industri kreatif. Tapi yang menjadi rujukan di Jawa Timur adalah makanan minuman. Manufaktur begitu Ya, Pak. ya. Nah kemudian apakah ada potensi-potensi lain, karena kalau melihat wilayah di Jawa Timur ini juga luas, daerahnya juga beragam, ada pesisir, ada pantai, kemudian ada wilayah pegunungan juga gitu. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa mengoptimalkan UMKM yang ada di wilayah masing-masing ini dengan kearifan lokalnya nih Pak? Iya, jadi saya kebetulan sejak sebelum menjadi anggota DPRD sudah aktif dengan teman-teman UMKM. Jadi insya Allah sedikit banyak tahu permasalahan yang ada di mereka. Bisnis itu kan tidak hanya melihat besar kecilnya, tetapi yang kecil maupun yang besar semuanya kan pengen untung. Iya. Ya, tapi dalam bisnis itu juga aturan-aturan yang mengikat di dalamnya sama. Bahwa ketika kita berbisnis itu kalau mau bisnis kita berkelanjutan, satu, dia harus punya perencanaan yang baik. Yang kedua juga harus punya produk yang baik. Yang ketiga juga harus mampu melakukan pemasaran yang baik. Nah, ini di skala minimal, skala UMKM pun harusnya melaksanakan ini. Tetapi yang terjadi saat ini di UMKM kita kan masih lemah di situ. Mereka hanya berbondong-bondong, yang penting saya berwirausaha. Nah, karena itu kalau memang nanti dari pemerintah provinsi mau ada perhatian tentang ini, maka yang pertama kali harus dilakukan perubahan itu pada sisi mindset. Ya. Jadi zaman telah berubah. Kalau dulu orang kuat-kuatan bagaimana bertarung antar UMKM, bagaimana sekarang ini kita mindsetnya kolaborasi, bukan lagi persaingan bebas, tapi kolaborasi. Saya pernah terlibat kurang lebih tahun 2021 itu pelatihan-pelatihan UMKM. Problemnya sama. Jadi mereka menyampaikan bahwa yang diceritakan, contoh ini ada teman ya yang dia bergerak dalam bidang produksi keripik pisang. Nah, ini mulai dari dia beli bahannya, kemudian mengiris, kemudian menggoreng, mengemas sampai menjual dilakukan sendiri. Nah, kalau konsepnya semuanya seperti itu, maka sampai kapanpun nggak akan besar, Pak. Iya. Karena dia ada keterbatasan tenaga, keterbatasan modal. Nah, ini yang perlu dirubah, bahwa mereka tidak hanya harus mengerjakan semuanya sendiri. Nah, harus ada perubahan bahwa mulai membuat Punya mereka tim. bisa teamwork ya. Yeah. Jadi teamwork, jadi mereka bisa mempekerjakan tetangganya atau kerabatnya agar nanti yang bisa setidaknya membantu pada satu penyiapan bahan. Yang kedua mungkin produksinya. Yang ketiga marketing. Ini kan tidak semua orang punya passion untuk jadi marketing ya. Orang bisa saja membuat produk yang bagus, belum tentu dia mampu menjual. Sementara ada orang yang punya kemampuan menjual tapi tidak punya produk. Nah, ini kan harus ditemukan. Yang bisa menemukan ini ya pemerintah ini. Bagaimana bisa mengakomodir mereka yang ada di masyarakat ini, yang terpecah-pecah dalam banyak kegiatan UMKM ini bisa dikolaborasikan, saling menguatkan. Saya yakin itu bisa dilakukan itu. Baik, berarti memang kendalanya yang utama adalah menemukan pasar begitu. Betul, Pak ya, menemukan pasar bagi UMKM. Mungkin produknya juga mirip-mirip begitu kalau UMKM ya Pak, apalagi yang kria tuh banyak sekali, tas, kerajinan dan lain sebagainya begitu. Tapi ya kita memang sebenarnya gimana ya, perlu juga melek dan juga beradaptasi terkait dengan digitalisasi ini pemirsa. Karena melalui digitalisasi ini tadi Pak, pasar kita terbuka lebar, terbuka luas, tidak hanya di Indonesia saja tapi sampai ke luar negeri begitu. Nah kemudian Pak, terkait dengan UMKM sendiri agar bisa level up lagi, naik kelas lagi. Permasalahan mengenai digitalisasi, kemudian permodalan. Kita bahas nanti soal permodalan Pak ya, tapi kita bahas dulu mengenai digitalisasi. Digitalisasi ini kan nggak semua orang juga sampai saat ini paham betul begitu ya tentang literasi digital gitu. Nah, perlukah menurut Pak Hartono sendiri yang namanya menaikkan SDM dari para tim-tim UMKM ini agar bisa level up lagi begitu Pak? Iya, saya tidak hanya pada level ini angan-angan Mbak. Saya sudah terjun untuk hal seperti itu. Jadi begini, sebagian besar UMKM kita itu
memang tidak ada salahnya kita melakukan pelatihan terhadap mereka. Tapi kalau untuk memaksakan bahwa mereka mampu melakukan digitalisasi sendiri, saya kira cukup berat di sana. Ya, karena mereka fokusnya selama ini pada produksi. Di-upgrade untuk bisa jualan di online itu susah. Meskipun di e-commerce gitu, Pak? Susah sekali. Kondisi di lapangan kita kan tingkat pendidikan masyarakat kita kan sangat beragam ya. Dan pelaku UMKM rata-rata banyak yang tingkat pendidikannya masih level lulus sekolah dasar. Karena rumah tangga, ibu-ibu biasanya, betul. ibu rumah tangga begitu ya. Karena itu, maka tadi saya cerita, mestinya di sini yang dilakukan adalah kolaborasi. Banyak anak-anak muda di kampung itu tiap hari pegangnya smartphone. Ya. Tapi hanya untuk akses medsos saja. Nah, ini yang harusnya menjadi sasaran mereka. Bagaimana mereka dilatih menggunakan medsosnya ini untuk berjualan secara online. Produknya dari mana? Ya, menggandeng UMKM yang sudah ada. Jadi mereka tidak perlu dipaksa untuk membuat produksi sendiri. Ini akan terjadi kerjasama yang luar biasa. Dia yang pinter bermain online ini, bermain teknologi ini bisa ikut jualan menghasilkan sesuatu, sementara UMKM sebagai produksinya akan jalan ini putarannya. Sisi yang lainnya, ada anak-anak muda itu yang punya kemampuan desain yang baik. Jadi produk yang sudah enak tadi itu dikemas dengan kemasan yang baik, menarik, dijual secara online, saya yakin ini pasarnya akan terbuka lebih luas. Jadi jangan yang penting buat pelatihan mereka dilatih. Saya yakin kalau konsepnya seperti itu tidak maksimal. Artinya harus tepat sasaran. Betul, begitu ya, ya. Program-program yang dilakukan dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat Ya. begitu. Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut, tetap bersama kami. Seru sekali pemirsa, ternyata pembahasan kita tentang UMKM yang ternyata juga dapat berpotensi meningkatkan perekonomian di Jawa Timur, karena memang Pak Hartono sendiri juga background-nya sebelumnya juga berkutat dengan UMKM begitu Pak ya. Jadi paham betul apa yang sebenarnya diinginkan dan juga dibutuhkan oleh para pelaku UMKM sendiri. Nah, tadi Bapak Hartono bilang bahwa sebenarnya program-program yang diinginkan oleh masyarakat itu kurang sesuai gitu, kurang tepat sasaran. Apakah betul begitu Pak? Ya dibilang kurang ya kurang lah. Tetapi perhatian pemerintah saya kira sudah cukup besar. Hanya sasarannya yang perlu dibenahi. Ya. Tadi saya bilang kan begini, tidak harus kalau kita buat pelatihan untuk pelaku UMKM tidak harus kepada mereka yang sudah selama ini produksi. Tetapi kita perlu mencari sasaran baru. Kan tadi ada segmen penyiapan bahan, ada pelaku produksinya, ada pelaku untuk pengemasan produknya, ada pelaku marketingnya. Ini harus disatukan ini. Tidak harus semua yang menguasai. Kalau memang yang kita kan saya bilangnya begini, kita itu bukan Superman, tapi super team. Ya, jadi kita jangan mengharapkan seorang pelaku UMKM itu bisa semuanya, karena ya, sekali lagi background dan passionnya beda-beda. Nah, sementara kalau kita menemukan ini, anak-anak muda yang punya potensi dalam desain yang bagus banyak. Anak-anak muda yang punya potensi bicara di media dengan baik, bisa menarasikan produk dengan baik itu juga banyak. Ini kalau kita kolaborasikan, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik. Dan ini saya tidak hanya pada tataran konsep, Mbak. Saya dulu sudah sering mengikuti pelatihan untuk UMKM seperti apa. Jangan sampai pelatihan dari pemerintah itu sifatnya hanya yang penting anggarannya terserap, pelaksananya dilakukan, enggak, jangan itu. Tetapi pada hasilnya nanti pasca pelatihan itu dilakukan, itu seperti apa? Harus ada monitoring terhadap mereka. Kalau tidak ada itu saya yakin akan kembali kepada seperti semula. Baik. Atau jangan-jangan masyarakat ini trust issue Pak, karena kalau bicara soal usaha ini kan pasti banyak sekali elemennya ya. Semakin banyak orang artinya semakin banyak yang ikut campur, tahu resep, terus tahu pembukuannya. Takut gitu Pak, jangan-jangan masyarakat kalau misalkan nanti terlalu banyak yang terlibat jadi tahu resepnya, rahasianya dan lain sebagainya. Kemudian Pak, terkait dengan trust issue tadi Pak, kadang-kadang itu ya Pak ya, yang saya temui juga rekan-rekan saya pelaku UMKM itu merasa awal-awalnya nih ya, merasa bahwa saya harus perlu tahu mengetahui semuanya, semua bidang kayak marketing, produksi, pemasaran dan lain sebagainya begitu, supaya tidak ditipu sama karyawan saya nanti ketika saya nanti ngerekrut. Nah itu tuh penting nggak sih Pak? Nah kemudian satu lagi pertanyaannya, wah banyak sekali pertanyaannya ya, bertumpuk-tumpuk nih. Antusiasnya masyarakat sendiri nih loh Pak, ini kayak gimana terhadap pelatihan-pelatihan? Atau kok cukup puas atau enggak, bukan yang ini yang kita harapkan?
Ya, kalau bicara pelatihan ini sudah banyak dilakukan. Masyarakat juga biasanya antusias. Tapi sekali lagi saya sampaikan, yang perlu dirubah pertama itu bukan pada tataran praktis mereka, tapi mindset dulu. Mindsetnya itu tadi, kita itu bukan Superman, tapi kita harus menjadi super team. Mindsetnya bukan lagi saya harus menjadi yang terbaik, enggak. Tetapi mindsetnya harus saya bisa berkolaborasi dengan sebaik-baiknya dengan semua semakin banyak orang. Ini yang harus dirubah. Yang terjadi yang sekarang itu, ya contohnya ya, si A misalkan jualan keripik pisang. Kalau tetangganya jual keripik pisang, pasti dia, wah ini saingan saya. Ya kan? betul. Yang terjadi pasti nanti enggak sapa-sapaan itu, seperti musuhan itu ya. Iya. Oh, ikut-ikut aja gitu ya. Seperti ini yang terjadi. Ini wah ini mengganggu saya pasti ini. Tapi kalau ini nanti mereka berkolaborasi, maka dia akan bisa menggarap pasar yang lebih besar lagi. Kalau mengharapkan mereka untuk timbul kesadaran sendiri, tidak bisa. Karena sentimennya sudah muncul. Tapi kalau nanti pemerintah hadir di sana, kemudian memanage itu, udah kamu produksi ini, kita pesan semuanya, bisa itu jalan. Konsep dasarnya rezeki itu tidak akan tertukar, Mbak. Itu ya. Jadi itu harus yakin di situ. Tetapi bagaimana kita menjalankannya ini harus direncanakan dengan baik. Dan tugasnya pemerintah harusnya di situ. Melindunginya tidak hanya sekedar dibuat pelatihan selesai-selesai, enggak. Tapi bisa mengarahkan ini loh. Harusnya kamu yang maksimal diproduksi, kamu produksi saja. Yang pinter marketing saja sudah. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah, ya kalau sudah berkolaborasi pasti butuh biaya. Nah, di sini pemerintah harus hadir. Yang punya uang itu ya pemerintah. Bagaimana mereka masyarakat, rata-rata mereka itu kan berpenghasilan kecil ya. Tidak bankable. Ya. UMKM kita tuh tidak bankable, ngajukan kredit ditolak pasti. Karena apa ya? Kalau kita lihat nanti banyak yang cara produksinya masih belum standar, cash flow-nya juga ya, Pak. SOP-nya belum dan kok cash flow nggak dicatat, Pak. Campur itu uang bisnis dan uang rumah campur jadi satu. Nah, karena itu pelatihan tugasnya di sana. Harus ada yang bisa memanage itu. Nah, dan itu juga tidak harus dilakukan sendiri oleh yang kan bisa berkolaborasi tadi. Betul. Nah, yang tadi saya sampaikan masalah bank, ya, masalah pembiayaan, ya, akses permodalan, itu juga tidak kalah pentingnya. Kalau kita sudah mau menjangkau yang lebih besar, maka yang dibutuhkan adalah akses perbankan. Kalau tidak pemerintah turun, maka yang terjadi ya seperti sekarang di kampung-kampung itu yang namanya bank harian, bank plecet kalau kita bilang itu bank titil ya, itu merajalela luar biasa. Ya, ini salah satu keprihatinan saya. Di lingkungan saya sendiri banyak yang orang harus pergi dari rumah karena tidak sanggup untuk melunasi cicilan di bank harian itu. Ini kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, nah, khususnya untuk pelaku UMKM kita. Nah, ini yang saya sendiri sebagai anggota dewan melakukan hal seperti ini. Di wilayah saya seringkali ada membuat pertemuan-pertemuan untuk masyarakat itu. Saya datangkan teman-teman dari bank milik provinsi. Ada bank, kita kan punya bank Jatim dan bank BPR sekarang ya. Kita undang mereka untuk datang ke pertemuan saya. Silakan menjelaskan kepada masyarakat apa sih produk yang dimiliki. Tentu saya sampaikan juga keluhan masyarakat. Kalau di sini kan biasanya gini, saya pinjam bulan depan sudah mulai nyicil. Masyarakat saya itu masyarakat petani. Tidak bisa kalau begitu. Bisanya nyicil kalau ada panen. Gitu. Karena itu bagaimana nanti produk dari perbankan itu bisa menyesuaikan. Oh, kalau nanti masyarakatnya masyarakat petani ya nanti nyicilnya setiap selesai panen 3 bulan 4 bulan sekali itu. Mungkin nanti masyarakat peternakan juga nanti Nah, kalau itu produk itu bisa di custom seperti itu, saya yakin bisa jalan itu. Oke, artinya balik lagi kita harus beradaptasi begitu. Betul, ya. Pemerintah harus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan kembali lagi pemirsa selepas jeda. Nah, kalau menurut data BPS pemirsa ini dan juga di skop UMKM Jatim menunjukkan hanya sekitar 25-30% UMKM di Jawa Timur yang sudah mengakses lembaga keuangan. Nah, ini artinya apakah memang perlu ada intervensi dari pemerintah agar bisa mencakup lebih luas lagi, menjaring lebih luas lagi para UMKM yang belum terjamah begitu, ya. Pak Hartono? Ya, jadi
ada dua sisi yang harus dilakukan. Yang pertama begini, UMKM kita kan kelasnya masih kelas rumahan ya rata-rata ya. Jadi mereka itu belum melakukan manajemen keuangan. Jadi ya uang keluarga dan uang bisnisnya campur jadi satu. Nah, ini yang harus kita lakukan pelatihan terhadap mereka. Bagaimana mencatat transaksi keuangannya itu. Ya. Nah, karena itu yang akan menjadi dasar nanti bank melakukan evaluasi apakah bisnisnya itu layak didanai atau tidak, kan dari sana. Nah, karena itu pelatihan salah satunya adalah tentang manajemen keuangan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah masalah perizinan. Ya, perizinan ini kan nanti kaitannya dengan perbankan ini juga. Ya, halal. Kalau ada perizinannya misalnya mulai dari PIRT, kemudian nanti halal atau mungkin SIUP atau dan yang lainnya. Ini kalau mereka lengkap data perizinannya, kemudian ini pasti nanti kan akan berpengaruh pada pasarnya. Karena kalau perizinannya lengkap, maka potensi pasarnya yang dijangkau masih luas. Dan itu membuat poin plus pasti bagi perbankan untuk melakukan evaluasi apakah bisnis yang dilakukan UMKM itu layak untuk didanai. Nah, karena itu pemerintah mesti fokus tadi. Selain tak berupaya untuk memaksimalkan dengan sisi pelatihan, tapi juga tadi memanage si A ini diposisikan sebagai apa? Produksi, apakah marketing, apakah mungkin dari sisi pengemasan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipaskan ya sasarannya ini. Jadi jangan hanya yang penting buat pelatihan-pelatihan anggarannya terserap, pelatihannya terlaksanakan, tidak hanya itu. Tetapi harus tepat sasaran dan targetnya apa mereka dilakukan seperti itu. Baik. Karena sekali lagi tidak semua pelaku UMKM kita itu mampu menyerap semua kebutuhan pasar ya. Iya, benar sekali. Kalau kita lihat tadi data BPS juga angkanya terbilang kecil ya Pak, 25-30% begitu. Dan UMKM juga banyak sekali beragam begitu. Dan kemudian Pak, apakah kemudian Komisi C DPRD Jawa Timur ini melibatkan pemerintah desa yang ada di masing-masing wilayah kabupaten dan juga kota di Jawa Timur ini Pak, terkait dengan permodalan, kemudian juga literasi keuangan sebagai langkah untuk problem solving begitu Pak bagi UMKM di bawah. Jadi begini ya, kalau berbicara terkait UMKM-nya sendiri memang bukan fokusnya dari Komisi C. Ya. Karena Komisi C itu kan masuk wilayahnya Komisi B sebenarnya UMKM itu. Tetapi kami mengambil sudut pandang perbankan, karena perbankan ini menjadi mitra kami. Karena itu yang lebih kita kuatkan adalah bagaimana perbankan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa mengakses sampai masyarakat terkecil. Bagaimana kredit yang disalurkan bisa mudah dan meminimalkan potensi gagal bayar. Nah ini kan yang setiap hari berkumpul dengan masyarakat kan kami, Pak, ya. Jadi kita tahu yang terjadi di masyarakat seperti apa. Karena ini saya ingin menjembatani masyarakat pelaku-pelaku UMKM ini yang memang punya kegiatan bisnis dan bisnisnya itu masuk akal untuk didanai. Ini yang ikut kita rekomendasikan kepada perbankan Jawa Timur itu untuk didanai. Karena ketika mereka mendapatkan akses pendanaan dengan mudah, saya yakin bisnisnya akan jalan. Yang awalnya mungkin hanya berpengaruh pada satu keluarga bisa melebarkan ke tetangganya, ke lingkungan RT-nya, dusunnya, dan desanya itu, Mbak. Baik, berarti seharusnya memang harus ada upaya lebih lanjut begitu ya, setelah pelatihan mungkin ada yang namanya perlombaan atau kompetisi supaya bisa terkurasi begitu, Pak. Inovasi-inovasi seperti itu silahkan dilakukan. Tapi sekali lagi kalau bagi kami dari Komisi C terutama ini kan mendorong perbankan terutama milik Provinsi Jawa Timur itu untuk bisa menjangkau kepentingan masyarakat sampai level paling kecil. Berarti kondisinya sekarang bagaimana Pak BUMD perbankan di Jawa Timur ini, terutama terkait BPR dan juga Bank Jawa Timur? Ya, kita Jawa Timur kan punya dua bank. Yang pertama adalah Bank Jatim, ini yang sudah TBK ya. Artinya sudah seperti Bank Himbara, dia bank nasional. Tapi kita punya satu lagi bank, dulu namanya Bank UMKM. Nah, per Februari 2025 ini kita sudah tetapkan perda baru. Bank BPR yang dulu namanya Bank UMKM dan Bank Perkreditan Rakyat, kemudian berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Artinya dia sudah berbisnis seperti bank umum lainnya. Perluasan usahanya juga perdanya sudah kita dok Februari kemarin.
Itu wilayah garapannya Komisi C ya. Nah, harapan kita dengan kita setujuinya Bank BPR ini menjadi bank umum, maka kalau Bank Jatim tadi sudah level atas ya, Bank BPR justru kita berharap lebih turun ke masyarakat lebih kecil lagi, menjangkau bagaimana mengurangi potensi-potensi kredit yang selama ini ada di kreditnya bank plecet, bank retail tadi yang saya ceritakan tadi. Nah itu yang harapan kita di sana. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin UMKM akan tumbuh dengan baik di masyarakat kita. Artinya suaranya sama dan satu begitu Pak ya di dapil jenengan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek itu secara kan umum Jawa Timur problemnya sama karena ketika saya bergelut dengan praktis UMKM ini, saya keliling Jawa Timur berkaitan dengan ini. Jadi secara umum problemnya sama, masalah pendanaan ya seperti itu. Baik, itu yang kurang dan perlu disoroti begitu ya bagi masyarakat semuanya. Kemudian Komisi C DPRD Jawa Timur sendiri, bagaimana kemudian bisa mendorong ini aturan-aturan? Apakah nantinya kemudian UMKM ini akan diwajibkan begitu Pak melalui peraturan daerah agar bisa mengakses? Ya, jadi begini, mitra kami kan yang berkaitan satu perbankan, yang kedua juga perizinan, yang DPMP TSP itu juga mitra kami di Komisi C. Karena itu kita dengan DPMP TSP itu sorotannya adalah bagaimana proses perizinan UMKM ini dipermudah. Sekarang dengan adanya Jatim JOS itu sudah sangat mudah mengakses perizinan di Jawa Timur. Nah, harapan kita dengan adanya kemudahan dalam perizinan, kemudian kemudahan dalam permodalan, itu problem-problem yang selama ini dihadapi oleh UMKM itu bisa teratasi dan UMKM kita bisa naik kelas. Sekali lagi bisa naik kelas tidak hanya untuk lingkup dirinya sendiri dan keluarga, tapi juga bisa membawa manfaat untuk lingkungannya. Baik. Harapan kita begitu. Tapi kalau misalkan kita bicara soal permodalan itu sebenarnya kan ada dua, perbankan dan juga investor. Nah, bagaimana kemudian para mitra kerjanya jenengan ini di DPMP TSP Jawa Timur ini bisa menarik investor-investor di luar Jawa Timur ini biar bisa mengakses UMKM yang ada di Jawa Timur, atau kalau enggak minimal saling berkolaborasi begitu Pak antar daerah? Ya, tadi saya dari awal kan menyampaikan bahwa perubahan yang pertama perlu dilakukan adalah perubahan mindset tadi ya, dan itu tidak bisa dibiarkan mereka bergerak sendiri atau berubah sendiri, harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, ketika itu sudah dilakukan perubahan itu, pemerintah mampu mengumpulkan, menghimpun banyak UMKM menjadi suatu kesatuan yang besar, maka investor bisa datang di sana. Kalau hanya ke skala yang kecil, investor ya nggak mau lah nanti ya. Kalau ini sudah berkumpul, ada sekian banyak produsen yang ada di sana, ada tenaga, marketingnya dan sebagainya, investor bisa datang ke sana. Karena ketika produknya itu cakupannya besar, maka dia bisa menjangkau pasar lebih luas, juga bisa pasar ekspor apalagi. Nah, investor kan lihatnya begini aja, supply dan demand. Dia punya demand, kalau supply-nya nggak ada nggak bisa juga. Benar. Sebaiknya supply-nya banyak, kalau demand-nya nggak ada kan nggak ada. Pintunya kan pada investor ini. Baik. Nah, tapi sebelum kita bicara investor, itu tadi pemerintah harus hadir untuk mengatur ini, untuk mengatur ini, biar mereka tidak jalan sendiri-sendiri. Gitu. Baik. Berarti daripada kita muluk-muluk bicara soal inovasi ini itu dan sebagainya, mending fokus terhadap permasalahan yang memang saat ini dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sebagai pelaku UMKM, begitu Pak ya, terkait dengan mindset tadi, kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan, kemudian juga terkait dengan bagaimana membuat super team. Iya, betul. Dan kemudian permodalan juga ini biar bisa diakses oleh bank atau diterima oleh bank, manajemen keuangannya harus bagus, bisa tahu gitu ya masyarakat, tidak sekedar jualan aja, karena jualan dengan berbisnis itu berbeda pemirsa. Terakhir Pak Tono terkait dengan sebenarnya adakah perda gitu ya yang diusulkan oleh DPR di Jawa Timur yang mendesak sekali terkait dengan perbankan permodalan UMKM Jawa Timur dan juga perizinan Pak? Ya, yang kalau berkaitan dengan perbankan, yang satu kita sudah selesaikan itu perda terkait dengan perubahan status bank BPR tadi. Jadi dari bank perkreditan menjadi bank umum, ini sudah kita lakukan. Dan satu lagi ini sedang kita godok, itu perda untuk penambahan modal. Jadi setelah kita jadikan bank umum, BPR ini akan kita tambah modalnya supaya jangkauan kepada masyarakatnya lebih luas lagi. Kredit yang bisa disalurkan lebih banyak lagi. Ini sedang kita garap. Mudah-mudahan dalam bulan depan ini atau
Juni-Juli ini bisa selesai itu. Ya. Baik, baik. Terakhir Pak, pesan kepada masyarakat Pak untuk pelaku UMKM agar terus optimis di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi, permodalan, digitalisasi dan lain sebagainya. Iya, saya Hartono mengajak teman-teman pelaku UMKM untuk jangan berhenti belajar. Ya, UMKM kita luar biasa, terus berbenah, terus lebih baik lagi. Jangan ragu untuk berkolaborasi. UMKM maju, Jawa Timur maju. Baik, tentu saja diiringi dengan ikhtiar, doa, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang disertakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gak usah khawatir pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu hadir kok untuk Anda semuanya, untuk masyarakat. Tinggal nanti misalkan ada kendala-kendala atau keluhan, bisa disampaikan sama Pak Hartono terkait dengan permodalan ya, karena Pak Hartono ini merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Saya Singa Perwira berserta dengan Pak Hartono pamit, sampai jumpa.